Kisah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam. Perjanjian antara kaum muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Sebelumnya, Madinah yang kala itu telah terbebas dari gangguan orang-orang Yahudi maupun teror perang dari suku lain, membuat para penduduk Madinah dapat merasakan ketenangan dan suasana damai. Di tengah masa-masa tenang tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang mimpinya, di mana beliau memimpikan berangkat bersama kaum muslimin melaksanakan umroh ke Mekah dengan aman. Dan hal itu kemudian dipertegas dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maka berangkat dari hal itulah kemudian muncul keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan umroh ke Mekah, sekaligus melepas rindu akan tanah kelahiran mereka. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan dan mengajak seluruh kaum muslimin, termasuk suku-suku Arab Badui yang telah memeluk Islam. Tetapi kebanyakan para penduduk gunung itu tidak menyambut baik ajakan Rasulullah SAW. Mereka terus mencari berbagai alasan untuk menolak Rasulullah, hingga sebagian dari mereka berkata, "Kami di sini sudah sangat sibuk menjaga harta-harta ini, yakni hewan ternak dan anak istri kami. Seandainya kami ikut kalian, pastilah harta kami akan hilang dan keluarga kami akan terlantar. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Meski tanpa keikutsertaan suku-suku Badui pun, pada hari Senin awal Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, tergabunglah 1.400 orang kaum muslimin. Sedangkan menurut riwayat lain, disebutkan antara 1.300 hingga 1.600 orang yang berangkat bersama Nabi SAW ke Mekah. Dan mereka tidak membawa senjata kecuali pedang untuk menyembelih kurban. Karena bersama mereka terdapat pula 70 ekor unta yang akan dijadikan hewan kurban nantinya. Perjalanan kemudian berlanjut hingga rombongan kaum muslimin tiba di daerah yang bernama Zi Al-Khalifah, sekitar 10 km dari Madinah. Dari sini mereka mulai berikhram, yakni mengenakan pakaian yang tidak berjahit, seraya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah diulang-ulang oleh Rasulullah SAW bersama rombongan. Hal ini juga mestinya dapat menjadi tanda bagi siapapun bahwa perjalanan ini adalah murni untuk umroh. Dan ketika rombongan tiba di Asfan, sekitar 80 km dari Mekah, di sini Rasulullah SAW mendapat kabar dari Bishr bin Sufyan yang beliau tugaskan menghimpun informasi. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kafir Quraisy telah mengetahui kedatangan kita, tetapi tampaknya mereka tidak akan mengizinkan kita memasuki Mekah. Karena saat ini mereka telah mengumpulkan pasukan yang akan menghalangi engkau dan rombongan." Selain itu dikabarkan juga bahwa Khalid bin Walid yang ketika itu belum memeluk Islam, ternyata telah mendahului pasukan kafir Quraisy. Ia bersama pasukan berkudanya telah berada di Qurra Al-Ghamim, sekitar 64 km dari Mekah. Mereka menunggu dan bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Mendengar kabar ini, Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat yang hasilnya adalah tetap melanjutkan perjalanan ke Mekah tanpa ada keraguan dan kecemasan yang melanda hati kaum muslimin. Agar melanjutkan perjalanan dengan aman sekaligus menghindari pasukan berkuda Khalid sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, maka Nabi SAW menempuh jalur yang tidak langsung menuju Mekah. Jalan itu sangat sulit, berliku-liku, sempit, dan turun naik, serta dipenuhi oleh batu-batu tajam. Sementara itu, Khalid yang sudah menunggu lama, akhirnya mengetahui perubahan jalur Rasulullah SAW.
ia pun kembali ke Mekah untuk bergabung dengan kaum kafir lainnya. Dan pada saat kaum muslimin tiba di Hudaybiyah, Al-Qaswah, unta kepunyaan Rasulullah SAW, berhenti berjalan. Para sahabat yang melihat kejadian itu berkata, Al-Qaswah telah berhenti untuk menetap di sini karena lelah. Tetapi Rasulullah menjawab, Tidak, dia tidak berhenti untuk menetap, tetapi yang menghalanginya adalah yang menghalangi gajah. Setiap ada ajakan dari Quraisy dengan maksud mengadakan hubungan kekeluargaan, tentu akan aku sambut. maksud Rasulullah SAW yang menghentikan unta beliau adalah Allah, sebagaimana Allah yang menghalangi gajah Abraha ketika penguasa itu bermaksud meruntuhkan Ka'bah pada masa Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin mendirikan kemah di Hudaybiyah. Ternyata wilayah tersebut sangatlah kering dan tidak terdapat air di dalam sumur-sumurnya. Anggota rombongan pun mengeluh kehausan. Haus sekali, tolong berikan aku air. Melihat kesusahan yang dialami rombongan, maka Rasulullah kemudian menembakkan anak panahnya ke dalam sumur tersebut. Sehingga tak lama kemudian, air yang begitu banyak pun keluar dari dalam sumur. Dari Hudaybiyah, Rasulullah berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Mekah bahwa beliau datang bukan bermaksud untuk berperang, tetapi semata-mata hanya ingin melaksanakan ibadah umroh dan memuliakan Ka'bah. Sebaliknya, pihak kafir Quraisy pun berusaha meyakinkan bahwa tidak ada jalan sedikit pun untuk Rasulullah dan rombongan memasuki Mekah. Itu akan menjadi kelemahan kita dan juga akan menjadi buah bibir masyarakat Arab jika Muhammad kita izinkan masuk. Rasulullah mengirim utusan demi utusan ke Mekah. Salah satu utusan adalah Quraisy bin Umayyah yang nyaris dibunuh oleh kaum kafir Quraisy seandainya tidak dihalangi oleh Al-Habis, sebuah kelompok dalam masyarakat Mekah yang biasanya bertugas menjaga keamanan. Rasulullah tidak putus asa. Beliau kemudian ingin mengirim Umar bin Khattab, tetapi kemudian Umar berkata, Ya Rasulullah, sebaiknya engkau mencari orang lain, karena Quraisy sangat memusuhiku, sehingga itu tidak akan memuluskan misi yang saya emban. Di samping itu, tidak ada seorang pun di Mekah yang dapat memberiku jaminan perlindungan keamanan. Rasulullah memahami alasan Umar, sehingga beliau kemudian mengutus Utsman bin Affan. Sahabat ini berangkat ke Mekah dan mendapat perlindungan dari Ibn bin Sa'id bin Al-As. Ketika Utsman bin Affan tiba di Mekah, kaum kafir Quraisy tidak bergeming dari sikapnya menolak Rasulullah SAW, meski mereka cukup berbaik hati dengan Utsman. Wahai Utsman, kami memang membenci Muhammad dan agamanya, tetapi khusus bagi engkau kami kecualikan. Silakan engkau dapat bertawaf di Ka'bah sesuka hatimu. Aku menolak tawaranmu itu karena aku tidak ingin mendahului Rasulullah SAW. Sementara di perkemahan kaum muslimin, Rasulullah dan rombongan masih berharap cemas menanti kabar dari Utsman yang tak kunjung pulang. Karena kepergian Utsman telah cukup lama menemui Quraisy, maka timbul isu bahwa beliau telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Apa kalian sudah mendengarnya? Mendengar apa? Katakanlah jika itu adalah berita penting. Utsman bin Affan telah lama pergi menemui Quraisy dan sampai saat ini beliau belum juga kembali ke sini. Aku yakin beliau pasti sudah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Menanggapi isu tersebut, Rasulullah SAW mengajak seluruh rombongan untuk berbaiat, yakni mengikrarkan janji setia untuk menyerang Mekah dan tidak akan berhenti hingga titik darah penghabisan. Khusus untuk Utsman yang sedang pergi ke Mekah, Rasulullah menjabat tangannya sendiri seraya berkata, Ini tangan Utsman, dia juga ikut berbaiat. Perjanjian ini dinamai dengan Baiat Ar-Ridwan yang artinya baiat yang penuh keridhaan Allah. Peristiwa baiat di atas diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 18 yang artinya, Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon, maka dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberi ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Demikian kisah perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Terdapat hikmah yang bisa kita ambil di antaranya. Pertama, keinginan kuat para sahabat yang ingin melaksanakan ibadah umroh.
Meski tantangan dan ancaman bahaya ada di depan mereka, hendaklah kita beribadah tanpa harus takut pada apapun kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita menyaksikan mukjizat dari Rasulullah SAW yang dapat mengeluarkan air dari sumber mata air yang sudah kering. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaibiyah bagian kedua. Berita tentang perjalanan kaum muslimin ke Mekah telah membuat kekhawatiran bagi kaum kafir Quraisy, sehingga mereka berupaya untuk mencegah dan menghentikannya dengan mengirim beberapa utusan. Dan Budail bin Warqa menjadi utusan pertama yang datang menemui Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Hudaibiyah. Namun setelah rombongan Budail menemui Rasulullah SAW dan menyaksikan langsung kenyataan di perkemahan kaum muslimin, Budail dan rombongannya pun percaya bahwa Rasulullah tidak bermaksud menantang perang Quraisy, melainkan murni untuk ibadah umroh. Rombongan Budail pun kemudian kembali ke Mekah dan menyampaikan laporannya. Tetapi ia justru dicurigai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Aku tidak percaya dengan kesaksianmu. Apalagi kau berasal dari suku Khuza'ah yang sejak dulu memiliki hubungan baik dengan keluarga Muhammad dari Bani Hashim. Setelah itu kemudian Quraisy kembali mengirimkan utusan selanjutnya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Ia adalah tokoh dari suku Saqif. Dan saat Urwah bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasul pun menjelaskan kepadanya sama seperti apa yang beliau jelaskan kepada Budail bin Warqa, utusan Quraisy sebelumnya. Urwah yang tidak puas dengan jawaban Rasulullah tersebut, ia berusaha kembali pada misinya untuk menghalangi dan melemahkan semangat Rasulullah dengan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau menghimpun orang-orang ini lalu datang ke Mekah untuk membinasakannya? Sungguh yang engkau hadapi adalah Quraisy yang datang dengan kekuatan yang besar. Saya duga orang-orang yang datang bersamamu ini esok pasti akan lari meninggalkanmu." Mendengar itu, Abu Bakar menjadi geram dan memaki Urwah. Hai orang hina, beraninya kau meragukan kesetiaan kami. Apakah kau mengira kami akan meninggalkan Rasulullah? Itu tidak mungkin. Setelah Urwah mengetahui bahwa yang berucap itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ia kemudian berkata, "Demi Tuhan, seandainya tidak pernah ada kebaikan yang pernah engkau berikan kepadaku, niscaya aku pasti akan membalasmu. Tapi biarlah kebaikanmu itu mencegahku." Urwah kemudian mendekat kepada Rasulullah SAW dan memegang jenggot beliau, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat di Jazirah Arabia hingga kini. Hal tersebut bertujuan sebagai simbol kedekatan dan persahabatan. Namun salah seorang sahabat Rasul yang melihat kejadian itu marah dan berkata kepada Urwah, "Singkirkan tangan kotormu itu dari wajah Rasulullah sebelum tanganmu itu kutebas." Dengan wajah bingung, Urwah kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapa ini ya Muhammad?" Rasul kemudian menjawab, "Dia adalah anak saudaramu, Mughirah bin Syu'bah." Urwah kemudian berpaling kepadanya dan berkata, "Apa ini? Bukankah baru kemarin engkau bisa berjalan?" Meski begitu, Urwah terus berusaha menyukseskan misinya. Rasulullah pun bertahan pada prinsip beliau, tetapi dalam saat yang sama melayani Urwah dengan sikap yang baik dan terhormat. Di sisi lain, kekaguman Urwah pada sikap sahabat-sahabat Rasulullah yang demikian hormat kepada Rasul telah membuat Urwah menyerah pada misinya. Dan ia pun kembali ke Mekah membawa kesan yang sangat dalam tentang sosok Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Dalam laporannya kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, ia berkata, "Demi Tuhan, aku telah berkunjung ke raja-raja. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, Negus Abisinia. Tapi sungguh, aku tidak pernah melihat seorang penguasa yang diagungkan oleh teman-temannya sebagaimana Muhammad diagungkan." Setelah kegagalan Urwah pada misinya, kaum kafir Quraisy kembali mengirimkan utusan lainnya, yaitu Hulais bin Alqamah. Namun ketika Rasulullah SAW melihat Hulais datang, Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya tentang firasat beliau. "Orang ini dari kaum yang memiliki rasa keagamaan yang baik. Giringlah unta-unta yang akan dikorbankan agar dia melihatnya."
Dan sungguh tepat firasat Rasulullah tersebut. Hulais percaya dengan apa yang ia saksikan sendiri, tanpa perlu menemui Rasulullah atau menyelidiki lebih dalam tentang maksud kunjungan kaum muslimin ke Mekah. Ia pun kembali dan menyampaikan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy apa yang diyakininya. Di hadapan para pemuka Quraisy di Mekah, Hulais melapor. Setelah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku yakin Muhammad dan rombongannya tidak datang kecuali untuk memuliakan Ka'bah. Tetapi para pemuka Quraisy itu enggan percaya. Bahkan mereka menghina-hina Hulais. Memangnya kau tahu apa tentang Ka'bah? Engkau tak lain kecuali hanyalah orang gunung yang tidak tahu apa-apa tentang kami. Mendengar hinaan itu membuat Hulais marah. Kemudian ia berkata, Hai keluarga besar Quraisy, bukan berdasar demikian kami menjalin kebersamaan dengan kalian. Apakah kalian akan menghalangi seorang yang akan berkunjung mengagungkan rumah Tuhan? Demi Tuhan, yang jiwa Hulais berada di genggaman tangannya. Kalau kalian tidak membiarkan Muhammad melaksanakan tujuan kedatangannya, maka aku akan mengajak Al-Habis untuk bersatu mendukungnya. Al-Habish adalah sekelompok masyarakat Mekah yang bertugas menjaga keamanan. Tampaknya tokoh-tokoh Quraisy itu telah meremehkan Hulais. Tetapi di saat yang bersamaan mereka juga tidak ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Karena mereka khawatir dikecam oleh masyarakat luas bila mereka memerangi siapa yang datang memuliakan Ka'bah. Demikianlah terjepitnya posisi Quraisy saat itu. Meski begitu mereka kembali mengirim utusan lainnya. Kali ini mereka mengutus Mukris bin Hafiz yang lagi-lagi juga mengalami kegagalan menyusul utusan-utusan sebelumnya. Dalam proses terlaksananya perjanjian Hudaibiyah, silih berganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan kaum kafir Quraisy, tetapi mereka selalu gagal. Dan di kali terakhir, Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Perundingan memang terjadi cukup alot, tetapi akhirnya ditemui kesepakatan. Ketika disusun konsep teks perjanjian, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk menuliskannya. Tuliskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kemudian Suhail menyela. Hentikan, saya tidak mengenal apa itu Ar-Rahman. Jadi tulis saja Biismika Allahumma, yang berarti dengan namamu ya Allah. Perlu diketahui pada masa tersebut orang-orang jahiliyah hanya mengenal Allah, tidak mengenal siapa Ar-Rahman. Dan hal ini terekam dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 60 yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Perintah sujud itu menambah jauh mereka dari iman. Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk menghapus dan menggantinya sesuai usul Suhail. Tetapi para sahabat Rasul yang hadir ketika itu menolak dan bersikeras agar basmalah tetap ditulis dengan lengkap. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas berkata, Tulislah Biismika Allahumma. Kemudian lanjutkan dengan menulis, inilah yang menjadi keputusan Muhammad Rasulullah. Belum lagi Rasulullah selesai berucap, Suhail yang keberatan kemudian berkata, Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu berkunjung ke Ka'bah dan tidak juga memerangimu. Jadi tulislah Muhammad bin Abdullah saja. Demi Allah, aku adalah Rasulullah, walau kalian mengingkariku. Tulislah Muhammad bin Abdullah, selama kalian membiarkan kami bertawaf di Ka'bah. Baiklah, tetapi bukan untuk tahun ini, karena nanti orang-orang Arab akan mengira bahwa kami dipaksa oleh kalian. Kemudian dengan satu syarat tambahan lagi, engkau harus mengembalikan kepada kami siapapun dari pihak kami yang datang kepadamu walau menganut agamamu. Mendengar syarat ini para sahabat keberatan. Bagaimana bisa kami harus mengembalikan seorang muslim kepada kaum kafir? Dalam situasi demikian, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail, putra Suhail bin Amr yang beriman. Dengan berat berjalan karena kedua kakinya dibelenggu. Ini yang pertama saya tuntut untuk dikembalikan. Tetapi kita belum memutuskan perjanjian kita. Kalau demikian,
aku tidak akan mengikat perjanjian apapun. Kecualikan yang ini saja, wahai Suhail. Aku tidak setuju. Perkenankan ini saja. Tidak, aku tidak akan memperkenankannya. Kemudian Mukris yang juga hadir dalam rombongan Suhail berkata, Baiklah, kita perkenankan. tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka berbohong dan Abu Jandal tidak diizinkan bergabung dengan kaum muslim. Demikian sebagian dari proses yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Proses yang begitu alot hingga sebagian besar sahabat kecewa dan sangat menyayangkan hasil dari perjanjian tersebut. Demikianlah kisah perjanjian Hudaibiyah bagian kedua ini. Hikmah yang bisa kita pelajari diantaranya, pertama adalah sikap arif dan cerdasnya Rasulullah SAW dalam melakukan diplomasi dan perlindungan, meskipun yang dihadapinya adalah musuh terbesar kaum muslimin, yakni kaum kafir Quraisy. Kedua, meskipun utusan-utusan Quraisy itu berlaku tidak menyenangkan, tetapi Rasulullah SAW tetap menerima dan memperlakukan mereka dengan terhormat, sebagaimana sunnah Rasulullah dalam menghormati tamu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, Perjanjian Hudaibiyah bagian ketiga. Setelah tercapainya kesepakatan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, maka selanjutnya disetujuilah gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga selama masa itu tiada lagi gangguan dan peperangan dari kaum kafir Quraisy. Namun kaum muslimin harus menerima kenyataan bahwa pada tahun 6 Hijriah ini mereka tidak diperkenankan memasuki Mekah dan melaksanakan umroh kecuali tahun depan, dan itu pun hanya diperbolehkan menetap selama 3 hari, serta tidak diperkenankan membawa senjata selain pedang yang tak dihunus. Kemudian hal lain yang juga memberatkan hati para sahabat dari isi perjanjian ini adalah tentang mengembalikan orang-orang mukmin yang pergi ke kaum muslim kepada kafir Quraisy. Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan mengapa beliau menerima hal itu. Siapa yang pergi meninggalkan kita, maka Allah menjauhkannya dari kita. Sedang siapa yang datang kepada kita dan harus kita kembalikan, maka yakinlah bahwa Allah akan memberinya jalan keluar. Selanjutnya diperbolehkan dari siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan bergabung dengan salah satu dari kedua pihak. Saat itu suku Khuza'ah menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Bani Bakar memihak kepada kaum kafir Quraisy. Meski begitu, banyak hal dalam perjanjian ini yang kurang berkenan di hati para sahabat Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib. Ia enggan menghapus kata Ar-Rahman dalam kalimat basmalah dan menolak menghilangkan kata Rasulullah dari nama Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapuskannya, kemudian memerintahkan Ali untuk menulis apa yang diusulkan oleh ketua delegasi kaum kafir itu. Namun dari sekian banyak sahabat yang berat hati, Umar bin Khattablah yang paling keras dalam memprotes perjanjian ini. Bahkan ia mendebat Rasulullah SAW. Bukankah engkau benar-benar Rasulullah? Benar, aku adalah Rasulullah. Bukankah kita dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Benar, kita dalam kebenaran. Kalau demikian, mengapa kita menerima sesuatu yang rendah menyangkut agama kita? Aku adalah Rasul Allah. Aku tidak akan mendurhakainya. Dia adalah penolongku. Bukankah engkau pernah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan melakukan tawaf di Ka'bah? Benar, tapi apakah aku menyatakan bahwa itu adalah tahun ini? Memang engkau tidak menyatakan bahwa itu tahun ini. Yakinlah bahwa engkau akan berkunjung dan tawaf di sana. Setelah mendebat Rasulullah SAW, Umar juga datang menyampaikan keluh kesah dari pikiran dan isi hatinya kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar kemudian menasihatinya, "Wahai Umar, berpegang teguhlah pada dirimu. Jangan pernah melepaskan tuntunan Rasul. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan di balik segala keputusannya pastilah terdapat kebaikan yang tidak kita ketahui."
Umar kemudian merenung sesaat lalu menjawab, "Engkau benar wahai Abu Bakar, maka aku pun bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah." Setelah peristiwa ini, Umar bin Khattab tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya. Ia pun menjadi sosok yang terbuka dan menerima keputusan Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sementara di antara kaum kafir Quraisy juga terdapat orang-orang yang menolak perjanjian itu. Ada sekitar 30 hingga 80 orang dari golongan kafir Quraisy yang berusaha menyerang kaum muslimin pada saat perjanjian tengah berlangsung. Meski begitu, mereka dapat dikalahkan dan ditawan kaum muslimin. Walau pada akhirnya kesemuanya dibebaskan kembali oleh Rasulullah SAW sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kini saatnya kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Namun karena mereka mengenakan pakaian ihram dengan niat berumroh, sedangkan mereka tak dapat melaksanakannya karena dihalangi, maka Rasulullah SAW memerintahkan semua yang berihram untuk melaksanakan tahallul, yaitu kembali kepada keadaan semula dan berlepas dari yang terlarang selama berihram. Tetapi perintah Rasulullah disambut dingin oleh kaum muslimin. Tak satu pun dari mereka yang bersegera melaksanakannya, bahkan terlihat mengabaikan perintah Rasulullah tersebut. Jelas bahwa ketika itu mereka sangat kecewa tidak dapat berumroh karena Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka bertahallul. 3 kali Rasulullah memerintahkan itu, tetapi sambutan tetap dingin, sehingga akhirnya Rasulullah dengan kecewa masuk ke tenda beliau dan menyampaikan kekecewaannya kepada istri yang mendampingi beliau dalam perjalanan, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah yang dikenal sebagai istri Rasulullah yang cerdas memberikan saran kepada beliau. "Wahai Nabi Allah, sukakah engkau mereka bertahallul? Maka keluarlah sekali lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Cukurlah rambutmu dan sembelilah unta yang engkau akan kurbankan." Rasulullah SAW pun menerima saran dari istrinya tersebut. Beliau kemudian memanggil tukang cukurnya dan bercukur, serta menyembelih unta, dan hal tersebut disaksikan oleh kaum muslimin. Saat melihat Rasulullah SAW bercukur, semua anggota rombongan pun berlomba-lomba saling mencukur rambut mereka. Rasulullah ikut senang menyambut sikap mereka itu sambil berdoa, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli kepalanya." Sementara sahabat beliau lainnya yang hanya memendekkan rambut tanpa menggundulinya meminta sekiranya Rasulullah juga mendoakan mereka. Ketika itu ada 70 ekor unta yang disembelih. Rasulullah SAW menyembelih unta milik Abu Jahal yang merupakan harta rampasan kaum muslimin pada pertempuran Badar 4 tahun lalu. Dan setelah 19 hari berada di Hudaibiyah, telah banyak tuntunan agama yang diperoleh kaum muslimin. Misalnya diperbolehkannya hanya memendekkan rambut ketika tahallul, yang bisa jadi mungkin disebabkan karena beberapa alasan, seperti masalah rambut dan kondisi kesehatan. Dan ketika di Hudaibiyah, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk sholat di tempat masing-masing, karena ketika itu hujan turun dengan deras, sehingga menyebabkan kaum muslimin tidak memungkinkan meninggalkan tenda-tenda mereka. Di sana juga diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat pada waktunya, agar ia bersegera sholat begitu terbangun. Tuntunan ini disampaikan Rasul kepada anggota rombongan yang saat itu semuanya tertidur. Pada awalnya perjanjian Hudaibiyah tampak tidak berpihak kepada kaum muslimin, sehingga hal tersebut sempat memberatkan hati para sahabat Rasulullah. Namun kendati demikian, seiring berjalannya waktu, perjanjian ini justru menguntungkan kaum muslimin, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fat ayat 1 menegaskan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat tersebut dibacakan Rasulullah SAW kepada seluruh anggota rombongan dalam perjalanan pulang ke Madinah, tepatnya di satu tempat yang dikenal dengan nama Qurra al-Ghamim, sekitar 64 km dari Mekah. Dan ketika dibacakan, seorang sahabat Rasul bertanya, "Apakah ini kemenangan?" Rasulullah menjawab, "Ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya, sungguh perjanjian ini adalah kemenangan."
Setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah berlalu, maka terbukalah pintu silaturahim antara kaum muslimin dan orang-orang Mekah. Keduanya pun saling kunjung mengunjungi, sehingga terjadi diskusi yang membuka pikiran dan hati sekian banyak orang. Kekaguman orang-orang Quraisy semakin bertambah setelah mereka melihat komitmen Rasulullah SAW melaksanakan isi perjanjian dan melihat akhlak Rasulullah serta kaum muslimin yang demikian luhur. Dan hal ini terus berlanjut hingga menjadikan jumlah masyarakat yang memeluk Islam pada 2 tahun setelah perjanjian lebih banyak daripada jumlah seluruh umat Islam sebelum perjanjian itu. Kemudian dampak positif lainnya adalah terbukanya mata dan hati sekian banyak tokoh Quraisy yang tadinya berperan besar dalam menentang Islam. Tercatat antara lain Khalid bin Walid dan Amr bin Ash, yang sebelum perjanjian Hudaibiyah keduanya adalah tokoh penting bagi pasukan kafir Quraisy kini masuk Islam. Keislaman tokoh-tokoh ini mengurangi kekuatan kaum kafir Quraisy. Dan sejak itu pula, kekuasaan dan pengaruh Quraisy perlahan-lahan mulai memudar, sehingga 2 tahun setelah perjanjian itu, Mekah pun dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Demikianlah bahwa perjanjian Hudaibiyah adalah awal dari sebuah kemenangan besar. Demikianlah kisah perjanjian Hudaibiyah bagian ketiga. Hikmah yang bisa kita ambil diantaranya: pertama, bahwa Islam tersebar melalui banyak jalan, dan salah satu jalan tersebut adalah melalui diplomasi, yaitu menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian antar manusia selama hal tersebut tidak melanggar syariat. Kedua, peran Ummu Salamah ketika memberikan usulan menunjukkan bahwa betapa perempuan atau istri sejak zaman Nabi SAW mempunyai peranan besar dalam membantu suami dan dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab.